teman-teman semuanya. Di sini saya Airi Lestari dan di sini saya bersama narasumber yang super inspiratif yaitu Kak Adi. Adi merupakan Wakil Menteri Kesehatan Nasional dan KMS dan juga Ketua dari Kawan. Halo Kak Adi. Boleh nih Kak, saya Airi dulu. Oke, halo teman-teman. Salam kenal, aku Adi Saputra. Sebelum kita masuk ke topik ini Kak, boleh nggak sih ceritain sekarang ini lagi sibuk apa? Lagi sibuk apa ya? Oke. Pertama, sebagai mahasiswa semester 5, tentunya kalau di psikologi itu udah sempro seminar proposal dan kemarin banget juga sidang. Jadi udah sampai. Iya, udah sempro dan juga udah sidang. Terus ya akhir-akhir ini sibuk sempro aja sih karena keperluan organisasi karena udah akhir periode ya. Jadi udah tinggal LPJ segala macam aja. Jadi kan tadi kan aku sempat mention kalau Kak Adi ini kan sebagai wakil menteri kesehatan mental. Apa sih Kak yang mendorong Kak Adi untuk akhirnya terjun ke dalam ini ya kesehatan mental ya, atau mungkin teman-teman bisa akrabnya UNES Wellbeing ya. Iya. Oke, alasannya adalah bagaimana ketika apa yang aku pelajari di bangku kuliahan, ilmu-ilmu yang aku dapat, terus perlu ada implementasi nyatanya gitu. Aku ngerasa kayak kalau misalnya aku duduk kuliah cuma ngambil ilmu gak aku implementasi, rasanya kurang banget gitu. Rasanya mungkin kalau teman-teman juga dari BK ya ketika belajar di bangku perkuliahan juga tentunya pasti ada implementasi nyatanya, itu konseling segala macam. Nah itu juga di psikologi aku ngerasa kayaknya ada yang kurang nih kalau aku nggak melaksanakan langsung gitu. Aku mencari tahu segala macam apa yang menjadi kapasitas dan juga sesuai linear dari jurusanku. Akhirnya aku coba masuk dari UNES Wellbeing sendiri dan alhamdulillah menjadi wakil menteri kesehatan mental. kan luar ya teman-teman. Dari sekian banyak bidangnya kan, kenapa harus kesehatan? Kenapa harus kesehatan mental? Karena aku punya beberapa pengalaman yang cukup membuatku sampai sekarang ya, dan gitu juga bagian dari kita adalah kita lahir dari atas kita yang lalu gitu. Kalau misalkan aku kenapa akhirnya terjun ke kesehatan mental, pertama aku tuh selalu ngeliat kalau di temen-temen itu di SMA mungkin ya, rasanya kasihan banget, rasanya sedih banget ketika temenku nggak punya tempat cerita, ketika temenku juga harus melakukan, ketika lagi sedih dia harus minum alkohol, ketika dia lagi sedih dia harus melakukan hal-hal negatif lainnya. Yang kurasa adalah bagaimana stress release yang baik, bagaimana coba mengalihkan emosi negatif, regulasi emosinya itu perlu penyesuaian dari setiap orang. Dan menurutku ketika awareness, kesadaran di bagian dari kita, mungkin aku gak jauh-jauh ke masyarakat gitu, tapi aku sekurang-kurangnya bisa berdampak pada temenku, temen tongkronganku, bisa ayolah jadi lebih baik gitu, tidak mungkin alkohol segala macam, ini lo stress release yang baik segala macam. Mungkin itu yang melatar belakangi kenapa pada akhirnya kesehatan mental jadi wadah teman-teman buat gue coba regulasi emosi negatif. Jadi menjaga kesehatan itu penting banget. Iya, karena Ini tuh kan pentingnya adalah bagaimana ketika kita diterpa masalah, tentunya otak kita atau kognitif kita tuh cenderung tidak memikirkan hal-hal positif gitu. Jadi misal kita lagi stres banget juga bingung nih kita mau ngapain ya, akhirnya kita rebahan, nggak produktif gitu. Terus ada lagi ketika kita lagi emosi marah, kita meluap-luap, kita melempar-lemparkan barang, kita menghancurkan barang, atau kita bahkan bisa sampai menyakiti diri sendiri. Yang rasanya adalah itu bagian ketika kita tidak sadari bahwa pentingnya kesehatan mental ya, hasilnya adalah kita terlalu banyak menyakiti diri sendiri. Dan ketika kita sadar tentang pentingnya kesehatan mental, tentunya kita lebih aware gitu hal-hal yang sekiranya jadi trigger buat kita, luka kita di masa lalu. Karena bagian dari kita pasti setiap dari kita adalah punya luka di masa lalu ya. Bagaimana ketika trigger muncul kita bisa meregulasi gitu, dan juga hal-hal yang menyakiti kita, tentunya kita juga dapat menerimanya dengan baik gitu. Jadi sangat penting. Kadang kan hidup itu kadang suka kayak tidak selamanya mulus ya, kadang suka banyak masalah yang datang gitu kan, salah satu belum kelar tapi muncul masalah lain gitu. Akhirnya
nggak ke kontrol gitu emosinya. Ada nggak sih Kak cara buat tetap bisa bertahan dan tidak terus ke hal yang negatif kayak tadi kan yang ada bilang, karena kalau kita ngerasa kayak lagi ada masalah tuh kadang suka mengalihkannya ke kayak minum keras Kita meregulasi stresnya atau emosinya juga. supaya tidak suara hal yang negatif. Oke, tentunya kita juga memahami ketika kita diterpa masalah, yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak memahami apa itu masalah, apa itu yang menjadi masalah kita. Kadang cenderungnya dari kita selalu menggampangkan atau mendenialkan itu bukan dari sebuah masalah. Ketika kita diterpa masalah, harusnya kita oh itu bukan masalah atau itu oh ya udah itu nanti bakal selesai atau itu bukan tanggung jawab ibu segala macam gitu. Nah, yang pada akhirnya kita tidak memahami masalah itu lahirnya bagaimana, akarnya bagaimana, penyelesaiannya bagaimana. Tentunya yang pertama adalah kita harus memahami dulu terkait apa, terkait kita ada atau sedang diterpa masalah. Misal masalahnya adalah tentang bagaimana kita homesick nih, mahasiswa rantau itu cenderung homesick. Nah, bagaimana si homesick ini coba kita regulasi emosi. Untuk homesick bisa reda dengan apa? Mungkin kita coba nih, kalau kita masih itu kan kita coba-coba video call orang tua di rumah. Oh ternyata caranya cukup efektif gitu. Nah, lalu ke cara berikutnya adalah main teman gitu ngobrol. Nah, karena berjalannya waktu kita bisa sembuh, kita bisa selesai dari apa yang itu namanya stres, apa itu yang namanya emosi. Kita harus memahami dulu akar dari permasalahannya. Lalu kemudian ada kita perlu waktu dulu, perlu rest dulu supaya otak kita bisa memproses, supaya juga emosi kita pada saat itu tidak memuncak begitu tingginya gitu. Dan tentunya ketika stres, ketika emosi ya seperti itu. Dan ketika stres adalah kita memahami stres ini untuk mendorong kita ke arah negatif atau positif. Nah, ketika stres ini mendorong kita ke arah yang positif, itu cenderung bagi kita jaga stresnya itu, karena barangkali stres positif ini sudah menjadi warning buat kita, oh ayo harus buat kita semangat buat ngerjain juga seperti itu. Dan kalau kita memahami ketika ternyata itu bukan stres yang positif nih, stresnya negatif, merugikan, overthinking, malah jadi overthinking buat diri kita sendiri. Tentunya kita harus coba sadar bahwa oh, kayaknya kalau misalnya aku terus tinggi ini nggak cukup produktif buat aku, ini nggak cukup baik buat aku seperti itu. Jadi kita bahas homesick, pesan yang baik, pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman yang Oke, yang pertama kita harus sadar juga bahwa fase-fase after dari kita sekolah di SMA, kita bangku duduk di SMA, kita makan disiapkan sama orang tua, kita juga kasih sayang kita cukup secara langsung dengan orang tua kita bisa bertemu dengan orang tua kita ketika ngerantau. Ada fase-fase perubahan yang namanya transisi yang dimana adalah ketika kita biasanya selalu ada bersama orang tua, ternyata kita tidak ada bersama orang tua. Biasanya apa yang menjadi bukan tanggung jawab kita, misal kita mencuci piring, mencuci baju atau nyapu, ngepel segala macam yang sebelumnya itu bisa dikerjakan orang tua, ternyata di dunia rantau harus semuanya sendiri. Itu fase-fase transisi. Nah, ketika emang di fase transisi itu fase di mana kita berada di titik apa. Ketika kita di titik apa seperti apa, kita bingung nih, kita mau mencoba ini takut salah, jadi kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Nah, yang tentunya juga kita harus juga bisa memilah ini terkait terjerumus hal-hal yang negatif di fase-fase transisi ini cukup riskan banget gitu, karena beberapa pengalaman juga terjadi di temanku juga ketika salah pilih teman, ketika salah pilih pergaulan itu sangat berdampak. Ketika di fase transisi tersebut kita cenderung untuk melakukan pilihan-pilihan yang banyak atau kita mempertimbangkan resiko-resiko yang ada. Itu tentunya baik banget buat kita sebagai mahasiswa rantau untuk pertama kali atau kita lagi di fase-fase awal homesick, kita sedih berlarut-larut. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika homesick ini berkepanjangan seperti itu, kita terlalu memikirkan bagaimana akhirnya udah memponis diri kita atau kita bahasanya ngediagnos diri kita, kayaknya aku nggak bisa nih buat jauh-jauh dari orang tua kita gitu, yang terus lambat laun secara otak kita memproses bahwa ya berarti kita nggak bisa terus menerus karena unconscious kita terus bekerja, ketidaksadaran kita juga terus bekerja, otak kita terus bekerja, yang akhirnya pada makin lama kita ada di sini malah terjebak di ruang tersebut gitu, ruang homesick tersebut gitu. Dan bagaimana tadi pertanyaan bagaimana cara supaya
tidak terjerumus ke hal yang negatif. Nah, tidak terjerumus hal-hal negatif ya. Kita juga harus memahami apa itu yang menjadi hal negatif. Menurut kamu sendiri, hal-hal negatif itu seperti apa? Kalau kita lihat hal yang negatif di dunia waktu kayak karena kita nggak tahu di dunia waktu kayak terus mungkin ada anak yang pas masih sekolahnya tuh strict parents, jadi pas dia rantau dia masih dia bebas gitu. Akhirnya ketika dia diajak temannya untuk kayak misalkan pergi ke kayak klub dan diajak buat minum keras, dan karena dia belum pernah sebelumnya akhirnya dia mencoba dan ya akhirnya terjerumus bahaya kayak gitu. Atau enggak kayak misalkan sebelumnya nggak pernah yang namanya keluar rumah pas malam hari, pas dia nggak tahu malah seringnya pulang jam 1 itu Tentunya juga ketika kita harus memahami dulu apa yang menjadi batasan, soalnya batasan dari setiap hal yang negatif setiap orang itu tentunya beda gitu. Barangkali orang tersebut melakukan hal negatif dia nggak sadar itu negatif gitu. Nah, mungkin dari kamu, mungkin dari penonton juga kita harus memahami hal-hal negatif itu adalah hal-hal yang sekiranya itu berdampak yang tidak baik untuk diri kita sendiri. Hal-hal yang sekiranya merugikan diri kita yang cukup banyak gitu. Dan tentunya ketika kita supaya tidak terjerumus, kita sudah memahami yang menjadi hal negatif itu seperti apa dan bagaimana. Lalu adalah bagaimana kita untuk memproses atau kita juga mencari lingkungan yang ada di kita. Karena ketika kita menjadi mahasiswa rantau, faktor dari lingkungan itu sangat berpengaruh, sangat berdampak. Boleh ditanyakan ke kakak yang udah lama atau kakak kamu atau siapapun, pasti lingkungan itu membentuk kita gitu, membentuk diri kita. Nah, ketika lingkungan kita membentuk diri kita, berarti kita harus juga sadar atau aware juga terkait bagaimana kita memilih lingkungan yang baik. Nah, lingkungan yang baik adalah lingkungan yang seperti apa? Tentunya ketika beragama Islam adalah yang mengingatkan sholat, dan tentunya itu juga mungkin dengan agama-agama lain ya. Dan ketika lingkungan baik tersebut mendorong kita sholat, mendekatkan diri kita kepada Allah gitu, dan juga tentunya juga mengingatkan tuh kamu udah ada tugas belum gitu loh, tugas kamu udah diselesaikan belum, atau tugas lu udah sampai mana, ayo kita tugas bareng segala macam. Nah, itu bisa jadi lingkungan yang support untuk diri kita sendiri gitu. Dan kita harus mencari lingkungan tersebut supaya tidak terjerumus. Lalu adalah kemudian kita sudah memilih lingkungan yang baik, kita juga nggak saklek dengan lingkungan tersebut gitu. Misal kalau bahasa sekarang mungkin circle ya, kita nggak mungkin saklek sama satu circle itu, kita harus juga berkembang gitu. Karena fase-fase ketika kita menjadi maba, mungkin boleh kita punya circle, tapi bagaimana kita terus tidak merasa cukup atas pertemanan kita di dunia rantau, itu juga perlu gitu. Nah, untuk tips memilih teman atau lingkungan yang makin banyak gitu ya, adalah bagaimana kita untuk mencari nilai kesamaan kita di diri orang lain. Misal kamu suka apa, kamu suka organisasi apa, ya tekuni, monggo daftar segala macam. Atau misal lu kayak mana, monggo lanjutkan bila itu mendorong dirimu menjadi positif gitu. Karena ketika kita punya kesibukan, kita punya lingkungan yang positif yang mendorong kita untuk terus-terusan mengerjakan tugas akademik kita, terus-terusan juga mengingatkan kepada agama, itu mendorong kita untuk kita tuh nggak punya pikiran untuk melakukan negatif. Karena lingkungan kita, kesibukan kita adalah bagaimana kita mengerjakan hal-hal kebaikan gitu sih. Dan ketika sibuk mengerjakan kebaikan, kelas 1 atau mungkin dari kita sepaham adalah kita nggak bakal mungkin lagi memikirkan negatif-negatif itu, hal-hal yang negatif, lingkungan yang negatif, hal-hal yang berdampak diri kita secara negatif. Lagi kayak berbeda ya, kita lanjut ke topik yaitu menerima diri sendiri. Tapi kan untuk menerima diri sendiri kan nggak mudah, susah gitu. Di dunia yang banyak sekali ekspektasi dan standar yang harus dipenuhi gitu. Ada nggak sih Kak hal pertama yang perlu kita lakuin untuk bisa memulai diri sendiri? Menerima diri sendiri. Iya, menerima diri sendiri. Oke, tentunya adalah kita harus memahami bagaimana penerimaan diri itu proses berlangsungnya itu seumur hidup. Proses berlangsungnya apa? Belajarnya, menerimanya, mengerti kekurangan kita, itu menjadi proses seumur hidup.
Karena ketika kita sadar kita, oh, aku udah menerima diri aku sekarang, juga tahu kita kalau ada masalah lagi ke depannya kita masih menerima nggak diri kita dihadap masalah itu. Nah, kenapa? Karena berlangsungnya proses belajar penerimaan diri adalah berlangsungnya proses mensyukur itu. Nah, lalu pertanyaannya terkait ekspektasi segala macam, tentunya kadang itu yang mengakibatkan juga bagaimana kita untuk memandang dunia tersebut. Nah, barangkali penerimaan diri kita itu terganggu karena ekspektasi kita terhadap yang kita lihat. Karena juga survei juga menunjukkan bahwa orang yang scroll TikTok itu cenderung stres itu cukup tinggi gitu. Yang kecanduan ya mungkin ya. Kalau sewajarnya mungkin nggak apa-apa. Cuma kalau yang menurut survei tersebut itu cukup meningkatkan resiko depresi, stres yang dimaksud stres akan ekspektasi yang dia lihat di video tersebut gitu kan. Dan juga terkait standar, karena kita pasti center banget ya terdengar standarisasi TikTok gitu. Karena kehidupan yang ditampilkan di TikTok atau di Instagram segala macam itu adalah kehidupan yang baik-baiknya aja gitu. Bagian dari kehidupan artis yang ketika dia lagi mewah gitu, kehidupan artis yang lagi emang sangat kita impikan gitu di kemudian kelak, yang malah itu membangun standarisasi kita harus seperti dia gitu. Kayak kita misal kita ngeliat tuh dia di umur 21 tahun udah jadi sesukses itu, udah punya uang sebanyak itu, tapi kita enggak gitu. Yang mengakibatkan ekspektasi bertemu dengan realita kita, ekspektasinya di umur tersebut punya uang 1 miliar misal, ternyata kita masih jadi mahasiswa gitu. Apakah salah? Enggak juga gitu, karena bagian dari kita punya cerita yang beda sendiri, dan kita punya pensil untuk menulis cerita kita atas diri kita sendiri gitu. Nah, karena berlangsungnya prosesnya seumur hidup, tentunya juga kita ketika kita diterpa masalah, kita lagi dapat ujian, ketika kita juga lagi ngerasa kayaknya hidup kita lagi nggak baik-baik aja, itu jadikan adalah bagian dari proses dari penerima diri kita. Karena apa? Karena balik lagi tentang bagaimana diri kita, bagaimana kita bisa berproses untuk menerima diri kita, itu nggak gampang, itu sangat susah sekali. Makanya kalau misalkan aku kemarin ke rumah sakit jiwa ya, ada observasi di rumah sakit jiwa, itu kita kelihatannya tuh ngobrol sama dia nyambung, tapi ada satu hal, sedikit cerita ya, kita ngobrol, ini orangnya waras deh gitu. Maksudnya ngobrol nyambung, ditanyain tentang, jadi yang kutanya adalah bapak udah cukup tua, ditanya apa-apa nyambung, ditanya ini itu masih nyambung, anaknya ada berapa masih jawab. Tapi ada satu hal yang menjadi lucu adalah ketika dia bilang di rumahnya ada putri duyung gitu. Iya gitu. Kita juga itu bagian bagaimana ketika dia ternyata tidak bisa menerima diri dia gitu. Ketika dia lebih kompleksnya, dia tidak bisa menerima diri dia di hadapan masalah. Jadi yang membuat masalah itu cukup berat adalah bagaimana masalah itu kita terima, dan itu bagian proses untuk menjadi kita bagian penerimaan diri kita sendiri gitu. Nah, cenderungnya di rumah sakit jiwa tersebut adalah ketika ditempa masalah itu tidak menyelesaikan masalah tersebut, malah melarikan diri, malah dia coba distraksi lain yang mengakibatkan ya gangguan kognitif dia lebih, yang akhirnya harus ke rumah sakit jiwa gitu. Nah, karena proses bagian dari seumur hidup itu, kita juga harus memahami apa yang menjadi dasar dari diri kita. Karena bagian dari Ayu sendiri, bagian dariku punya nilai yang beda, punya latar belakang di masa lalu kita yang beda gitu. Ada inner fit kita yang mungkin beberapa ada dan mungkin berbeda, dan ada juga luka masa lalu kita yang beda. Nah, tentunya ketika kita punya luka masa lalu, kita hadir dari yang sekarang dan berdasarkan atas masa lalu, kita juga harus memahami masa lalu kita tuh semenyakitkan apa sih kalau kita recalling memori itu gitu. Kita tiba-tiba lagi ingat kayaknya waktu kecil aku jarang banget dimainkan gitu misalnya. Ya, kita coba ketika kita lewat permainan, kita trigger nggak gitu. Nah, ketika kita trigger dan kita udah cukup mampu dewasa untuk regulasi emosi kita, nah kita harus memahami, oh ini adalah luka kecil itu di masa lalu, bukan lagi meromantisasi tentang bagaimana dulu aku tuh nggak bisa beli mainan gini-gini, tapi sekarang aku beli, jadi mana? Jadi adalah dia boros segala macam. Ketika luka tersebut kita bisa meregulasikan, karena apa? Karena kita udah cukup baik dan cukup matang buat meregulasi emosi itu. Karena ketika kita bisa meregulasi emosi tersebut, luka kita di masa lalu kita bisa kita terima, itu bagian dari proses kita menerima diri kita seperti itu. Jadi kita pahami dulu luka yang kita di masa lalu, kita belajar meregulasinya, baru kita mencoba, oh ternyata diriku tuh seperti ini ya, dan proses berlangsungnya itu seperti itu. Untuk supaya tidak membandingkan itu dengan tips
Oke, tipsnya ya. Kalau buatku sendiri ya kita kan lihat orang yang lebih sukses di umur yang sekarang umur 20 tahunan, ada yang lebih sukses, tentang bagaimana itu menjadikan tolak ukur atau adalah motivasi itu sebatas itu. Kalau aku harus memahami, oh dia lebih dari itu, aku menjadikan dia sebagai motivasi saja, bukan sebagai kita harus jadi dia gitu. Rasanya adalah kita lahir dari keluarga yang berbeda, proses kita berbeda, apa yang kita jalani berbeda. Dia bisa kayak gitu karena privilege segala macamnya. Sedangkan kita ada di sini karena usaha kita dan bantuan orang tua kita juga gitu. Jadi itu motivasi. Jadi jangan terlalu membandingkan kita, tapi juga harus ada gimana, kita nggak boleh merasa itu batas diri kita yang sekarang. Jadi menurutku kita juga perlu buat ngelihat atau membandingkan orang lain untuk dan sebagai motivasi. Pertama untuk itu. Dan yang kedua tadi pertanyaan Tips supaya tidak membandingkan gitu kita dengan orang lain. nah tipsnya itu pertama, tidak, kalau kita lagi ada ngerasa orang ini kok keren banget ya, jadi kan motivasi aja, enggak harus jadi diri, karena bakat dari setiap orang tuh beda. Mungkin kalau aku dari kecil latihan main bola, aku nggak mungkin juga bisa jadi kayak Messi gitu, Ronaldo gitu, nggak bisa juga gitu, karena garisnya beda gitu. Dan juga tipsnya supaya tidak membandingkan adalah kita juga harus memahami bagian dari karakter kita, karena kita ada di sini itu jadi proses, jadi kita lahir sebagai takdir kita. Oh kodrat tuh mungkin di sini lahir di dunia ini untuk membantu orang-orangnya, atau misal Ayu sendiri ngajar ngaji, misal aku sendiri sebagai konselor. Nah, kita juga harus memahami bahwa mungkin takdir itu lahir atas usaha-usaha kita. Dan tipsnya adalah untuk coba kita memahami apa itu takdir dulu. Dan ketika kita sudah memahami takdir kita seperti ini dan ekspektasi kita juga diregulasi dengan baik, itu menurutku cukup bisa membantu untuk kita tidak membandingkan gitu. Lebih baiknya dijadikan motivasi lah ketika kita melihat ada orang yang lebih keren dari kita gitu. Kebetulan kita hari ini ya. Terima kasih banyak untuk Kak Adin sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast aku hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk yang mendengarkan dan yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga kita semua bisa terus positif dan menerima diri sendiri yang ada. Saya tutup. Terima kasih.